Sehai cenei cie xiong di. Jadi di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Jadi saya kurang setuju orang yang berkata bahwa orang yang bertoleransi itu orang yang imannya cetek gitu ya. Justru itu orangnya imannya kuat. Wah. Karena sekalipun dia dapat masukan banyak, dia masih tetap melihat indahnya apa yang dia percayai. Wow. Cintailah apa yang ada di bumi dengan segala keragamannya, maka kamu berarti sudah mencintai Tuhan gitu. Oke, sambil kita nunggu kotak nih, mending kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Oke, Yuk. Apa kalau Bante nih, ini kalau pakaiannya kayaknya nggak pernah berubah, Bante. Nggak berubah. Iya. Berubah saat mungkin di wihara yang luar ini bisa dibuka, pakaian sarung aja. Oh, pakaian sarung aja. Sama jubah. Terus berarti kayak pakaian kayak gini nih banyak, Bante? Nggak semua tempat ada. Kalau ini bahannya kain pembungkus mayat. Enggak, ininya Bante punya banyak berarti. Kita hanya boleh 2 setel aja. Oh, boleh 2 setel doang. Ya, kalau ini kainnya jenisnya beda, bisa tahan sampai 3 hari baru kita ganti. Ini cuci nanti ganti yang lain. Oh, jadi gitu. hanya 2 saja, 2 set. Nyucinya harus sendiri juga. Karena kita sering keliling-keliling ya sendiri. Karena kita nggak punya asisten, nggak punya istri. Cuci sendiri. Iya. Terus lebih ke curhat kayaknya. Curcol kayaknya. Cuci sendiri. Nah, ini kan terus misalnya ya. Banti mau main bola tuh. Main bola boleh kan? Di negara-negara yang mayoritas itu boleh ada. Oh, boleh. Nah, cuma di Indonesia tidak ada larangan, cuma masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya. Iya. Mungkin kalau badminton saya sering itu, tapi ruang tertutup lah. Jangankan masyarakat, saya juga bukan nggak menerima, Kayaknya yakin mau main bola pakai gitu. Kayaknya bakal curang kayak gitu. Ada masukin ke sini. Sanksi Kayak saya di ya. pesantren dulu gitu. Iya. Bolanya dimasukin ke sarung ke bawah. Kan nggak hand. Kalau hand kan dipegang. Oh iya betul. Ini Iya. bukan hand Sama ball. berarti kita. Sarung ball. Kalau kita musuhan pakai sarung, adil Sama, lah. iya. Adil kalau berarti. Tapi ada nggak Banti? Pernah nggak lihat Banti main bola? Ya pakai gini. Gitu. Pakai gini tetap. Pakaian kita memang seperti ini, nggak bisa. Ini namanya kan jubah. Iya. Ini baju. Baju kalau dibalik jubah. Baju jubah. Saya pernah pakai baju, tapi belum pernah pakai jubah. Coba. Mau Oh nyoba. iya. Nggak, saya kalau lagi cosplay Habib beneran pakai jubah juga. Iya. Oh jadi bisa tetap ya? Tetap Dipakai. pakai sarung, Kemanapun pakai ini. pakai ini. Nanti ya. Nggak ada istilahnya pakai jaket masuk mall gitu, nggak ada. Terus Banti masih muda jadi tokoh agama tuh sumpah nggak sih? Sebenarnya sumpah nggak sih, justru malah bersyukur gitu loh. Sudah muda, sudah bisa menjadi pemuka agama gitu. Karena yang tua aja belum tentu bisa gitu. Iya. Istilahnya syukur-syukur saya bisa menjalankan di usia segini. Jadi pengabdian saya itu lebih panjang. Karena kalau tua jadi pemuka agama nyusahin orang aja kan. Iya. Udah nggak bisa apa-apain. Iya, Nyusahin aja. Jadi mumpung masih muda lah gitu. Oke. Nah kalau apa? Romo. Ya, Pak Habib. Itu kalau dalam kekatolikan misalnya, itu posisi anak muda tuh harusnya gimana sih, Romo? Agama dan anak muda gitu kan? Ya. Kalau orang tua deket sama agama tuh kan emang ya kayaknya udah wajar ya. Ya. Karena biasanya jatah nakalnya udah dihabisin pas muda atau udah inget umur. Ya. Udah takut sebenarnya sih. Udah takut. Kalau di Katolik, Romo? Ya sebenarnya kita punya wadah juga untuk kaum muda ya. Kalau organisasi di internal Katolik itu kita sebutnya OMK. Orang muda mudi Katolik. Itu mereka ada perhimpunan sendiri dan umumnya didampingi oleh Romo. Sehingga dengan begitu mereka diberi katekese. Katekese itu ya pengajaran sederhana sehari-hari
bagaimana supaya ajaran gereja ini juga bisa dalam konteks anak muda. Nah ini kan pentingnya. Kalau ada organisasi yang lain juga yang disebut dengan PMKRI, ya. Nah sama juga sebenarnya, hanya ini saja bisa di luar gereja, bukan terafiliasi dalam gereja, walaupun ada moderatornya, romo misalnya atau pastor. Tapi kembali lagi supaya mereka bisa belajar berorganisasi dan mereka dibekali juga mengenai ajaran Katolik, tetapi dalam konteks bagaimana mereka hidup sebagai anak muda, bagaimana mereka menerima perbedaan, bagaimana juga bisa mereka bersaudara. Gitu. Kan konsepnya kan semakin beriman ini mestinya semakin bersaudara. Iya. Ya itu. Iya. Kalau ini Pendeta Tommy, domba muda tersesat tuh ada juga di Protestan tuh ada domba muda tersesat, dan biasanya nge-treatment anak mudanya kalau Pendeta Tommy itu gimana biasanya? Iya. Anak muda itu ya kalau di kekristenan justru kita justru berpendapat bahwa anak muda itu justru harus menjadi fokus pelayanan kita. Karena? Kenapa? Karena gimana ya, mereka yang masih punya kekuatan pertama untuk melayani, persis sama seperti yang disampaikan oleh Biku gitu ya. Kita tentu saja tidak mau melayani dengan sisa-sisa kekuatan yang ada kan gitu ya. Yang kedua adalah mereka Masa Tuhan ini dikasih yang sisa-sisa ya. Tuhan dikasih yang sisa-sisa. Dan mereka yang punya banyak keinginan, seharusnya mereka yang perlu banyak dikuatkan imannya gitu ya kan. Kan banyak nih maunya sana sini. Makin tua kita kan makin sedikit biasanya keinginannya ya. Nah gitu. Lalu yang menurut saya juga ada seorang penginjil yang berkata, kalau saya menangkan orang tua, saya cuma menangkan setengah manusia katanya. Karena udah sisanya gitu ya. Tapi kalau saya menangkan anak muda, mendidik anak muda di jalannya gitu ya, saya udah memenangkan satu pribadi yang utuh gitu ya. Karena dia bisa berdampak pada keluarga yang akan dibentuknya, kepada anak-anak yang akan dibinanya, dan kepada tentu saja masa baktinya kepada negara, bangsa dan agama juga masih banyak gitu ya. Jadi menurut saya anak muda itu juga justru penting. Saya pribadi benar-benar memfokuskan pelayanan kepada anak muda, walaupun di tengah-tengah perjalanan tentu saya harus melayani juga keluarga muda dan orang-orang tua juga ya. Tetapi saya sangat terbeban buat anak muda karena saya juga dimenangkan di masa muda. Saya juga hidup tanpa arah di masa muda. Dari SMP udah belajar udah jadi pengedar buku porno gitu ya. Jauh-jauh dulu stensil zaman dulu. Masih enggak tuh gitu. Masih ada enggak? udah enggak ada. Kita di scan kali ya zaman sekarang. PDF ya. Iya, lalu berantem lah, khusus belajar karate untuk berantem gitu ya kan. Lalu tapi munafik gitu ya, di gereja nomor 1, datang ke gereja nomor 1, doa Bapak kami paling keras gitu ya kan. Tapi pas pulang sendal di gereja hilang. Yang penting kan ada. Kalau di gereja nggak lepas sendal. Nggak lepas sendal. Nggak dibuka ya? Nggak dibuka. Sepatu. Oh dipakai. Sepatu dan lebih dipakai. bagus. Iya, mungkin karena ekonominya lebih tinggi. Iya. Kayaknya. Bercanda. Tapi enggak. Kalau masuk gereja itu nggak kayak ke masjid ya? Enggak. Boleh Artinya masuk. kalau masjid kan batas suci terus harus dibuka. Kalau gereja enggak? Enggak. Ada enggak di gereja tuh bagian yang batas suci, sepatu harus dibuka? Setahu saya tidak ya. Tidak ada ya? Karena kita kan mempercayai seperti yang Habib sampaikan, Tuhan itu di hati. Oke. Jadi ya kita percaya rumah ibadah itu adalah tempat kita bersekutu, berkumpul. Tetapi di manakah tempat tinggal Tuhan? Sesungguhnya bukan di rumah yang dibangun oleh manusia, tapi tentu saja di hati setiap orang yang percaya pada Dia gitu. Sehingga tidak masalah. Kalau di Islam itu lebih ke kayak adab kita ke tempat suci sih. Iya. Jadi kita membukanya. Sopan santun. Kalau ya. ke di itu nanti di rumah ibadah Buddha juga Kebanyakan sih dilepas di luar sih. dilepas di luar ya. Ya, sebenarnya nggak ada larangan, Iya. tetapi kadang ada tempat-tempat tertentu. Justru kalau peraturan biku, apalagi biku yang dutangga itu biku hutan, malah kita nggak boleh pakai sendal. Walaupun di luar. Walaupun di luar, walaupun di dalam, semua nggak boleh pakai sendal. Nanti ya sama aja ketika masuk rumah ibadah karena di luar nggak pakai sendal ya kotor juga di rumah ibadahnya. Iya, karena
para biku itu sesungguhnya tinggalnya di hutan gitu, pada mulanya. Pada mulanya. Nah, maka sekarang banyak rumah ibadah, tinggal di rumah ibadah, menyesuaikan lah pakai sendal juga gitu. Iya, kalau di kita juga karena kan ketika rumah ibadah itu harus bukan hanya bersih tapi suci dari najis. Nah, kalau kita nginjak hal-hal yang nggak jelas takutnya najis itu. Iya, Nah, pengertian. dan itu kalau di Islam itu ada yang namanya sofwa. Sofwa itu kecenderungan kata Nabi Muhammad yang ada pada anak muda. Minimal hal-hal yang sia-sia, maksimal itu kepada yang maksiat. Kalau kata Bang Haji Roma Irama itu darah muda. Biasanya lebih mudah tuh kegocek. Makanya kata Nabi kalau kita bisa memenangkan anak muda, artinya anak muda itu bertobat dan berada di jalan Allah, maka Allah itu tersenyum kepada kita. Dan kalau Allah sudah tersenyum, hidup kita akan jadi yang terbaik. Makanya kita semangat banget tuh dakwanya ke anak muda. Karena kalau orang tua kayaknya nggak usah didakwai, udah cari Tuhan sendiri. Nah ini yang menarik nih ngomongin muda nih ke Jessica sebenarnya. Karena penghayat kepercayaan itu biasanya ketika masih muda kan di sekolah tuh gimana sih? Kayak kan ditanya agamanya apa? Kan biasanya kalau pemahaman orang agama itu ya 6 kita ini kan. Kalau penghayat kepercayaan kan paling nggak butuh catatan kaki nih untuk menjelaskan lagi. Nah itu gimana dulu ketika sekolah? Kalau waktu zaman TK itu kan memang sudah mengakui diri bahwa aku tuh kepercayaan. Tetapi akhirnya sampai SD pun masih belum diterima untuk menjalani suatu kepercayaan itu. Jadi setiap ulangan itu harus, mohon maaf, minimal milih salah satu agama gitu. Jadi diharuskan. Iya, lagi pula kalau aku sih sebenarnya dari teman-teman karena memang mungkin karakter kita juga mencerminkan bahwa apa ya? Karena di sekolah tuh aku ketua OSIS ya. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya? Karena aku juga mencerminkan kepada teman-teman bagaimana sih jadi pemuda yang baik tuh kayak gimana gitu. Malah sebenarnya dapat diskriminasi tuh dari guru. Dari guru. Jadi guru itu malah di forum bilang gitu, jangan deket-deket Jessica itu sesat. Waduh. Itu hal yang sangat menyakitkan. Jadi teman-teman itu kayak 50-50 gitu. Jadi mau teman sama Jessica, dia orangnya baik tapi kata guru kan digugu dan ditiru. Iya. Gimana nih gitu. Kadang-kadang teman mau kalau misalkan di luar dari forum sekolah, teman mau berteman sama aku. Tapi kalau udah di dalam kelas kayaknya takut sama guru. Milih agama tuh Jessica biasanya milih apa dulu? Ayo. Boleh gak sih? Tidak apa kan? Maksudnya ini kan cerita tentang fakta. Iya. Biasanya kamu pilihnya apa? Atau dikocok dulu? Waktu kelas waktu kelas 6 itu kan harus yang namanya praktek ya. Praktek itu harus mengisi kalau salah satu kolom agama karena memang lebih deket sama Islam gitu kan. Sampai ngapalin bacaan sholat. Allah Akbar kabiru wa hamdulillah katsira wa subhanallah. Waduh. Dia sampai tinggal sedikit lagi. Aduh. Yang baik. Iya, jadi sampai hafal gitu karena memang dari guru itu dipaksa untuk apa sih untuk memilih salah satu agama. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah ada guru pengajar dan namanya penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu pun mengajar itu bukan sembarang kayak kamu jadi guru ngajar di kelas, enggak. Tapi kita harus dari Kemendikbud, dari direktorat harus keluar legalitas sebagai penyuluh dari BNSP gitu. Baru bisa mendidik dengan legalitas pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekarang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun sudah ada prodi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang sih udah enak gitu. Kalau itu di Hindu tuh posisi anak muda tuh gimana sih, Bi? Kalau di Hindu sendiri kan sesuai dengan kepercayaan kita sekarang ini zamannya namanya zaman Kali ya, Kali Yuga istilahnya. Kali Yuga itu sudah mendekati kiamat lah bahasa ini. Sudah mendekati hari akhir. Sehingga banyak orang yang akan belajar agama. Sudah ada catatannya bahwa
akan banyak orang belajar agama. Tapi itu dalam keyakinan Hindu udah Benar. dekat waktunya. ini zaman akhir lah, sehingga banyak orang belajar agama. Nah, belajarnya ini kadang-kadang dibutakan dengan ilmu-ilmu yang kurang tepat gitu loh. Artinya masih salah lah, masih belum sesuai dengan ajaran agama kita, belum sesuai dengan dharma. Sehingga kenapa anak muda ya ini kan yang paling rawan nih. Iya benar. Yang paling rawan, sehingga perlu kita tetap harus dampingi, harus beritahu bahwa literasi itu penting, belajar itu penting, membaca itu penting. Nah, ini tugas kita sangat berat nih di anak muda. Dan kenapa harus muda belajar agama ya? Karena ya pada saat inilah kita hidup gitu. Kita kan nggak tahu nih, bisa jadi besok napasnya udah nggak ada gitu. Terus napas kita minjem ya, minjem sama Ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita nggak tahu kalau pada saat ini kita sudah bisa atau masih dalam keadaan sehat, belajar agama sangat baik. Kita nggak tahu kapan lagi kita bisa belajar. Mungkin besok, lusa juga sudah ditarik sama kita, nggak bisa belajar kita. Nah, kalau ke Wansu, Ya, Bib. kalau di Katolik tuh, aku tadi nongkrong di kolam, pinggir kolam ya, bukan di kolamnya ya. Tapi sayang gerimis, akhirnya kita di depan tuh tadi nongkrong. Kalau di Katolik itu belajarnya itu untuk jadi tokoh agama Katolik minimal itu 9 tahun sampai 13 tahun. Nah, kalau di Konghucu itu ada nggak sih yang masih muda tapi udah tokoh gitu di agama Konghucu? Yang masih muda sudah jadi tokoh ya. Iya. Atau mungkin nggak sih jadi tokoh muda? Bagaimana cara jadi? Jadi begini tokoh? ya, Habib dan teman-teman semua, berbicara tentang rohaniwan ya dalam Konghucu, itu memang harus saya katakan bahwa memang belum ada sekolah khusus ya, pendidikan khusus belum ada. Tapi memang ketika yang bersangkutan itu berangkat dari aktivis di majelis-majelis, melakukan pembinaan, atau mungkin katakanlah kalau boleh mengambil istilah teman-teman Kristen, dan ini juga memang harus saya akui bahwa kita banyak juga mengadopsi istilah Kristen, sekolah minggu gitu ya, jadi guru sekolah minggu, terus kemudian jadi pembina anak-anak remaja. Nah, itu mulai dari situlah orang-orang yang concern ya, yang mau peduli dengan urusan-urusan itu, ini cikal bakalnya. Kemudian dia terus ke pelayanan yang umum, orang tua. Nah, dari situlah dijadikan kader. Dan kemudian diberikan pendidikan, kita ada diklat. Ada diklatnya, pendidikan latihannya memang tidak lama. Ada yang 25 jam, ada yang 50 jam, ada yang 100 jam. Nah, itu kemudian setelah dinyatakan lolos atau lulus, bisa jadi seorang rohaniwan. Nah, tapi rata-rata masih orang tua ya? Saya masih muda, Beb. Masih muda. Lah tadi katanya jarang kalau ada. Saya sendiri begini, tapi saya kan gini ya, kalau bicara tokoh, saya khawatirnya takutnya jadi sombong gitu. Oh iya. Saya sekarang itu aktif di majelis pusat, Beb. Jadi tokoh. Enggak, saya enggak tokoh. Ganti aja kali. Saya nggak tokoh. Saya biksu. Saya di usia sekarang 38 mau 39 tahun, tapi sudah dipercaya untuk membantu Dewan Rohaniwan Pusat. Saya menjadi sekretaris pusat. Dewan Rohaniwan Konghucu. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Majelis Tinggi Agama Konghucu. Saya sekretaris bidang kerohaniannya dan saya membantu, dan di situ saya justru banyak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh rohaniwan senior. Iya. Mulai dari pengkajian kitab-kitab suci, membuat pandangan-pandangan baru atau perspektif baru dalam konteks kekinian ya, dalam hal kitab-kitab suci agama Konghucu. Nah, itu bagian dari pekerjaan saya gitu. Romo, kalau di Katolik itu pandangan kebangsaannya gimana sih melihat bangsa Indonesia gitu? Ya, sebenarnya Katolik di Indonesia itu ada satu slogan, tapi saya rasa ini slogan ini diwujudkan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Sebenarnya yang menyatakan pertama sekali slogan ini adalah Monsinyur Sugio Pranoto, seorang uskup ya, pribumi yang cukup terkenal.
saya rasa diwujudkan. Misalnya di dalam masa pandemi ini misalnya ya, bagaimana kita sebagai warga bangsa itu mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Itu gereja-gereja Katolik itu sangat ketat, ya. Mengapa? Karena ini bukan soal kepentingan saya, bukan hanya kepentingan satu kelompok, tapi ini kita membela kemanusiaan. Jadi bukan hanya membela suatu kebangsaan, tetapi membela kemanusiaan. Dan ketika kita membela kemanusiaan itu perwujudan dari iman. Sekali lagi itu iman itu harus terwujud dalam kehidupan nyata, bukan teori yang tinggi-tinggi itu ya di atas langit, itu ya di dalam buku kitab suci itu ya, tapi harus bisa mewarnai kehidupan kita. Maka 100% Katolik dan 100% Indonesia itu diwujudkan. Slogannya. Ya, Ini mengingatkan saya kepada ya. satu slogan yang dipopulerkan pertama dan utamanya oleh tokoh besar NU, Ya. Wahab Hasbullah. Ya. Hubbul waton minal iman. Kami Muslim meyakini bahwa kecintaan kepada tanah air Ya. itu adalah bagian dari keimanan kami. Ya. Karena yang menciptakan kami di tanah air ini adalah Ya. Tuhan kami. Ya. Maka tanah air seperti lukisan, sehingga kami harus mencintainya. Ya. Kalau tidak, seperti kita merusak lukisan, Tuhan yang akan tersinggung. Karena itu Nabi Muhammad tuh sangat mencintai semua tanah airnya. Ketika beliau di Mekah dan harus hijrah ke Madinah, beliau bersedih, menangis, dan bersyair indah tentang kota Mekah. Begitu juga dari Mekah, ketika harus Fathu Mekah kembali ke, begitu juga ketika di Madinah harus kembali ke Mekah dalam prosesi Fathu Mekah, beliau bersedih gitu karena meninggalkan Madinah. Nah, Bri, orang itu nggak meragukan kecintaan orang Hindu kepada Bali gitu. Pasti tidak diragukan. Betul. Bahkan kadang nih nama Bali lebih besar dari nama Indonesia bagi orang luar. Orang bisa kenal Bali tapi tidak kenal Indonesia. Betul. Nah, kalau pandangan Hindu terhadap komitmen kebangsaan, bukan budaya tapi nilai kebangsaan itu gimana? Di salah satu sloka di ayat kita itu ada satu sloka, dia bahasanya begini singkatnya. Swadarmaning agama, swadarmaning negara. Jadi rasa cinta kita terhadap agama kita adalah dengan kita berswadharma terhadap negara kita. Jadi membela negara itu bagian kita mencintai agama kita. Kalau di Hindu percayaan begitu, sehingga kita percaya pemerintah yang sah secara negara atau diatur secara negara itu kita harus turuti. Karena pemerintah itu adalah bagian dari 4 guru kita. Kita punya guru itu orang tua, kita punya yang pertama itu paling tinggi ya, Tuhan itu guru kita. Yang kedua orang tua kita. Yang ketiga pemerintah. Dan yang keempat guru kita yang mengajar di sekolah. Dan pemerintah itu bagian dari guru kita yang harus digugu dan ditiru. Iya. Ini juga kalau dalam Islam disebutkan dalam Quran tuh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri ini maksudnya pemimpin. Dalam hal ini yaitu pemerintah gitu. Sehingga kita wajib taat selama pemerintah nggak melarang kita untuk ibadah. Iya, betul. Pemerintah justru memfasilitasi kita untuk beribadah. Cuman pertanyaan juga ke Bante nih soal itu, Bante. Soal kecintaan kepada bangsa Indonesia nih kan, karena kan biasanya seperti kalau Islam itu diidentikan ya dengan Arab. Buddha juga kan biasanya Thailand, Tibet, dan lain sebagainya. Nah, kalau komitmen kebangsaannya bukan kebudayaannya gimana? Ya, kita bahkan dari sejak zaman Buddha sendiri sudah kasih tahu ke para biku, ajarkanlah dharma itu dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, dan sesuai dengan adat kebudayaan setempat. Bahkan yang kita bawa itu ajaran, bukan kebudayaan. Walaupun agama Buddha itu dari India, yang kita pelajari dari sana ajaran Buddhanya, bukan kebudayaan India. Maka setelah kita di sini, kita menjalankan aturan pemerintahan sini, ajaran kebudayaan di sini tetap dihargai. Yang terpenting tidak menyalahi moralitas. Nah, kalau seorang pendiri istilahnya, ada seorang biku yang tertua,
pertama kali di Indonesia setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit itu Biku Asin Jinara kita. Beliau mengatakan di situ, kita sebagai biku di Indonesia, kita memiliki kewajiban mengajarkan dharma kebaikan itu bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi untuk masyarakat Indonesia, agar supaya Indonesia ini terbangun, kemudian nantinya terlahir manusia-manusia baru di Indonesia itu memiliki karakter dan kualitas yang baik. Maka itu juga kita membangun diri kita sendiri, gitu. Membangun Indonesia, mengembangkan praktek dari ajaran Buddha itu sendiri adalah membangun agama kita sendiri juga. Nah, kalau kita tidak menghargai negara, berarti kita tidak menghargai agama kita. Karena kalau negara ini hancur, ya kita juga Nggak sulit bisa, beribadah. tidak bisa beribadah. Karena kita akan sibuk berkonflik. Iya, dan aturan-aturan para biku misalnya menjadi biku sendiri, kan ada 227 aturan. Oh, banyak ya. Udah benar berarti saya jadi Habib aja. Banyak. Dan itu aturan di dalam agama Buddha. Terus ada namanya Panyati Sila. Panyati Sila itu aturan kebijaksanaan, yaitu undang-undang negara yang harus kita ikuti juga. Oh, jadi harus tunduk kepada undang-undang yang dibuat negara itu sendiri. Oke. Nah, Unsi, Ya. pasti semua mata tertuju kepada Anda. Biasanya nasionalisme Iya. etnis Tionghoa itu kan Tionghoa. banyak dipertanyakan. Bahkan mungkin disebarkan hoax-hoax Ya. untuk itu. Dan Konghucu itu kan identik Identik. dengan etnis Tionghoa. Komitmen kebangsaan Konghucu itu gimana? Setidaknya saya bisa mungkin memberikan pandangan dari dua perspektif ya. Pertama, jangan ngaku Tionghoa atau ngaku Tionghoa ya, jangan ngaku Tionghoa. Katakan apalagi orang Tionghoa yang masih bisa bahasa aslinya, Bib, bahasa Mandarin, Bib. Itu kalau ada huruf negara itu kan huruf dibaca itu kuo, negara itu kuo. Itu kan ada terdiri dari komponen W, maksudnya itu pembatas, dinding pembatas, teritorial lah ya. Ada mulut, mewakili manusia, orang. Ada ke itu senjata. Jadi dari hurufnya saja sudah bisa kita lihat kan. Kalau kamu bernegara, ya menjadi warga negara, itu sudah mutlak gitu. Dari hurufnya saja bahwa kita itu harus betul-betul menjaga. Bahkan pakai huruf senjata itu. Ya, kalau perlu senjata pakai senjata untuk menjaga Bahkan negara. eksplisit Bib, dalam kitab suci agama Konghucu dikatakan bahwa tanah air itu mesti dijaga dari generasi ke generasi. Jangan pernah ditinggalkan atas dasar pertimbangan pribadi. Jangan pergi dan bersiaplah untuk mati. Mati di sini. Karena kita lahir di sini, makan dan minum di sini. Jadi mati sebetulnya pun di sini. jika kita berbicara tentang Tionghoa, ya apalagi kalau dari perspektif pertama ya, dari huruf leluhurnya saja itu sudah punya makna filosofis seperti itu. Kalau yang kedua apa tuh? Nah, tadi dari kitab suci, Oh, yang dari tanah air mesti dijaga dari Dijaga, generasi oke. ke generasi, jangan pernah ditinggalkan atas pertimbangan pribadi Oke. dan bersiaplah untuk mati. mati untuk itu. Dan pahlawan itu, pahlawan kebangsaan kalau dalam Islam juga digelari adalah syahid jika dia seorang muslim. Betul. Artinya dia mati dalam keadaan terbaik karena merelakan nyawanya untuk nilai-nilai yang agung. Ya. Dan bahkan mereka disebut sebagai orang yang tidak pernah mati Iya. dalam Al-Quran. Balhum ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka abadi. Abadi dalam artian mungkin memang jasadnya kan sudah tidak ada, tapi namanya, ajarannya, kemudian semua nilai-nilainya abadi. Ya. Mungkin kalau orang tidak berjuang untuk bangsa, kalau dalam Islam ditahlilin mentok 7 hari itu. Setelah itu dilupain. Tapi kalau pahlawan dia akan abadi. Iya, iya. Nah, Pendeta Tommy, kalau dalam Kristenan, dalam hal ini Protestan, komitmen kebangsaannya itu gimana? Iya. Saya rasa sangat jelas ya, berulang kali Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia dan dikatakan kamu adalah terang dunia.
Kita tahu bahwa garam itu memberi rasa. Memberi rasa artinya kalau nggak ada kehadiran garam berarti tawarlah tempat tersebut. Demikian juga orang Kristen seharusnya memberi rasa yang baik di dalam masyarakat. Juga garam pada zaman itu digunakan untuk mencegah, to preserve ya, untuk mencegah pembusukan. Jadi memang orang Kristen diminta untuk hadir di tengah-tengah negara untuk ngapain? Untuk mencegah dari rusaknya moral bangsa gitu ya, mencegah pembusukan. Dan kita juga diminta terang menerangi dalam kegelapan. Jadi dimanapun kita berada, jangan pernah menganggap kita itu minoritas. Kita itu adalah bagian yang penting dari negara ini. Ya pernah ada cerita waktu umat Tuhan itu berada di satu pembuangan namanya Babel. Ada Nabi Yesaya berkata seperti berikut, usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang atau kamu letakkan gitu ya. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kita sangat percaya bahwa dimanapun kita diletakkan, di situ adalah tempat di mana kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Bukan cari selamat sendiri, tetapi mengusahakan kesejahteraan bersama. Karena kalau seluruh kota atau seluruh bangsa sejahtera, tentu itu juga kesejahteraan kita. Jadi itu pandangannya gitu. Pandangannya, iya. Ini mengingatkan saya ke ini, kalau dalam Islam itu disebutnya ukhuwah wataniyah. Siapa yang berbeda dengan kamu dalam agama, tapi kamu harus bersaudara dengan mereka dalam nilai kebangsaan kalau memang satu bangsa gitu. Kalau dalam menghayat kepercayaan Jessica, tentang nilai kebangsaan, kalau nilai budayanya gak diragukan lah ya, tapi nilai kebangsaan. Baik, kalau seandainya dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, khususnya aliran kebatinan perjalanan itu, kita dalam berorganisasi itu sangat berasaskan dari Pancasila. Tetapi dari dalam organisasi juga mengatakan bahwa lahir kaulaning negara, batin kaulaning rasa, aku kaulaning gusti. Jadi lahir kaulaning negara adalah taat peraturan perundang-undang dasar dan juga Pancasila. Kalau batin kaulaning rasa itu adalah suatu sifat yang saling menghargai, toleransi, peduli sesama, anti yang namanya sirik, pidik, dengki, jahil, aniaya, dan lain-lain. Terus aku kaulaning gusti, aku itu maksudnya ingsun itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa, hanya bisa di notabene hidup ya. Ingsun itu hidup. Jadi hidup itu harus kesatu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam kehidupan kita ini kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita kan tahu kalau seandainya kan kita lahir dan besar di tanah air kita Indonesia. Tentunya sebagai seorang pemuda Indonesia, kita juga kan punya namanya Sumpah Pemuda. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan Sumpah Pemuda itu? Kan biasanya kalau anak-anak SD gitu atau anak sekolah sudah diajarin dari kecil itu Sumpah Pemuda. Tapi kadang bingungnya itu dijalaninya pas kesini-sininya itu hanya cuma menjadi apa ya, nyanyian aja gitu. Tetapi notabene tuh nggak ada yang namanya, kalau kayak gini saya sedih. Maksudnya notabene tuh apa ya, rasa cintanya kepada negara, rasa nasionalismenya itu kadang kurang gitu. Kayak misalkan saya, walaupun saya seorang pemuda, saya pasti saya juga berkebudayaan gitu. Maksudnya kalau di Indonesia itu punya suatu apa ya, punya suatu kelebihan yaitu batiknya gitu kan. Maka dari itu ya kita harus bersyukur, inilah punya kita, inilah baju kita gitu. Terus kita punya budaya seperti apa sih, seperti punya kebaya, inilah budaya kita, ini yang akan membuat Indonesia itu mempunyai ciri khas gitu. Dan harusnya pemuda Indonesia punya jiwa yang namanya bisa diciri khasin sama orang asing, yaitu apa? Senyumnya, ramah tamahnya, dan juga jiwa nasionalismenya juga gitu. Jadi kalau dari penghayat kepercayaan dari kecil kita sudah diajak untuk menjadi jiwa yang nasionalisme gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau Taman Mini Indonesia Indah itu sudah dibangun yang sifatnya lahir di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah dalam pengertiannya yang batin, kayaknya rumah kita deh. Semua agama dan penghayat kepercayaan ada. Taman Mini namanya nih. Taman Mini ini apa?
Ini bukan taman mini, taman besar ini udah. Ya. Karena udah internasional. Jadi kita tugasnya adalah menjadikan Indonesia rumah bersama. Betul. Bagi kita semua lah, agar semua saling menjaga, bukan hanya menjaga, saling bekerja sama ya. Sepakat. Untuk kebaikan. Berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak Iya, sepakat. karena kita mengakui kita berbeda. Betul. Nah itu toleransi tuh Bante. Biasanya kemudian dianggap imannya tipis nih orang yang toleran. Toleransi, ya. Dan biasanya bagaimana seharusnya nih seorang Buddhis melihat perbedaan? Ya kalau dari pengalaman dan memang kebanyakan orang yang bertoleransi itu, justru saya semakin toleransi semakin kuat iman saya. Karena melihat keimanan orang-orang lain kok begitu kuat. Bahkan mampu merelakan jiwa raganya gitu. Seperti saya sendiri menjadi biku ini memiliki keimanan terhadap agama Buddha, tetapi saya memiliki kewajiban terhadap moral manusia, bukan hanya agama. Maka di dalam Buddhis itu doanya yang paling simpel, Sabe Sata Bhawantu Sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau masih menganggap makhluk, itu kita doakan bahagia, tapi makhluk enggak. Makhluk dong. Nah, berarti masih saya doakan setiap saat. Amin. Nah, itu. Mantap. Jadi setiap saat, setiap hari itu kita mendoakan semua makhluk hidup berbahagia. Nah, tidak ada kecuali, Tidak ada pengecualian. tidak ada pengecualian. Oke. Kalau di Islam, Islam itu dihadirkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya lil insan bagi manusia, tapi bagi semesta alam, tumbuhan, hewan, segala material ini kita harus menjaganya sebagai muslim, Mas, dalam hal ini. Nah, karena itu toleransi itu di kita menjadi sangat penting karena agama Islam turun sebagai rahmat bagi semesta. Ya. Nah, pendeta, kalau dalam Protestan toleransi itu gimana? Karena kan gini, ada beberapa kasus di mana tempat ibadah Anda kadang tiba-tiba temboknya hitam aja. Dibakar ya. Ya, atau ada beberapa kasus sulitnya orang Protestan untuk membangun perizinan gereja. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu sebagai seorang pendeta Protestan itu gimana? Ya, kalau untuk umat kita sendiri, tentu saja kita seandainya misalnya gereja dibakar, tentu kita menguatkan iman umat dengan berkata bahwa yang dibakar hanya gedung, tetapi Tuhan tetap ada di hati kita. Mari kita lanjutkan keimanan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita rumah yang baru bagi umat. Jadi kalau untuk umat sendiri ya tentu kita membesarkan hati mereka. Berkata, it's okay, bukankah Tuhan Yesus juga telah berkata bahwa kita di dalam dunia akan mengalami penganiayaan? Ya tentu saja kita harus berbesar hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan rumah yang lebih baik. Dan yang kedua adalah, tapi kalau untuk hubungan lintas agama atau kepada pemerintah, tentu kami sangat berharap bahwa akan ada toleransi yang baik gitu ya. Ada dialog bersama, ada pemahaman bersama. Saya sangat percaya bahwa toleransi yang baik itu bukan menjaga masing-masing orang masuk di kamar masing-masing. Selama kamu nggak gesek kita, kamu aman gitu ya. Itu bukan toleransi namanya. Saya rasa toleransi artinya itu konsekuensi namanya. Iya, konsekuensi. Hidup emang begitu. Iya. Tapi kalau toleransi harusnya sekalipun kita beda kamar, kita ngumpul di ruang tamu yang sama ini gitu ya. Saya bisa dengan bebas tanpa sungkan mengungkapkan indahnya apa yang saya percayai, orang lain mengungkapkan indahnya yang dia percayai tanpa menjelekkan. Dan saya rasa itu justru bukan tanda bahwa iman kita itu encer. Justru di situ butuh kekuatan iman supaya sekalipun kita mendengar yang lain, tapi kita tetap kuat, bisa tetap percaya dengan keyakinan iman kita. Saya kurang setuju orang yang berkata bahwa orang yang bertoleransi itu orang yang imannya cetek gitu ya. Justru itu orangnya imannya kuat.
Karena sekalipun dia dapat masukan banyak, dia masih tetap melihat indahnya apa yang dia percayai. Gitu. Betul. Jadi walaupun dia hidup bersama, tapi dia bisa tetap dengan imannya. Dia berbaur tapi tidak tercampur. Nah, itu juga makanya kalau di dalam Islam itu sebenarnya dalam perang sekalipun itu rumah ibadah umat beragama lain itu harus dijaga. Harusnya dijaga ya. Harus dijaga. Sehingga saya sering bilang, kalau kau bakar atau hancurkan rumah ibadah umat beragama lain, maka yang runtuh dan hangus adalah imannya. Imannya tidak akan runtuh dan hangus seperti kata Pendeta Tommy, tapi iman kita umat Islam, karena kita dituntut untuk menjaga juga rumah ibadah umat beragama lain. Even itu perang sekali. Manis ya. Manis. Nah, kalau Jessica, toleransi itu dalam penghayat kepercayaan tuh apa sih? Kalau menurutku toleransi itu adalah sikap dan juga perwujudan ya, bukan hanya berkata. Toleransi itu indah, toleransi itu sangat luar biasa, tetapi itu adalah suatu penjalanan atau dalam istilah tuh mewujudkan suatu yang namanya cinta kasih, peduli, saling hormat menghormati, saling menghargai, cinta terhadap sesama, dan juga memandang diri orang lain seperti halnya memandang diri sendiri, ya menerima perbedaan. Karena di Sastro Jendro Hayuningrat juga ada sih, contohnya itu kayak pernah kan ngeliat tumpeng. Tumpeng ya. Tumpeng yang itu, bentuknya bulat itu ya? Iya, tumpeng itu kan sudut ada Bulat Gus. agak repot ngejokes di agama ya. Jadi tumpeng segitiga itu, Illuminati. iya. Jadi bentuknya kan seperti gunung kan. Nah, jadi bawahnya itu kan biasanya sempat ngeliat tuh ada lauk pauknya. Jadi itu filosofinya gini, kalau seandainya Indonesia itu seperti itu, mohon maaf nih, berkotak-kotak ya. Maksudnya berbeda-beda, maka itu nggak akan mencapai suatu tujuan, yaitu puncak manik. Tetapi kalau seandainya kita sudah diajarkan oleh yang namanya bahan Sastro Jendro Hayuningrat bahwa filosofi dari tumpeng itu adalah nasi yang bersatu padu membentuk gunungan dan atasnya itu puncak manik. Jadi artinya adalah segala sesuatu manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Dan kita harus saling yang namanya tuh melengkapi, jangan saling menyakiti. Dan untuk meraih suatu cita-cita dan perwujudan itu juga sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Kalau seandainya kita berkotak-kotak, maka kita nggak akan bisa mencapai puncak manik itu. Tapi kalau yang dikatakan tumpeng itu kan sudah otomatis atasnya itu udah langsung puncak manik. Karena apa? Karena dia bersatu padu. Seperti itulah toleransi di penghayat kepercayaan. Bung Si, kalau dalam Konghucu, bagaimana sih seharusnya seorang Konghucu menyikapi perbedaan? Menyikapi perbedaan ya, Beb. Di dalam konsep dasar keimanan agama Konghucu, kita kan di dalam dunia ini tidak luput dari hukum yin yang. Yin yang itu kan seolah sebuah perbedaan, tapi juga merupakan sebuah kesatuan. Katakanlah adanya kehidupan juga kan oleh karena adanya perbedaan itu. Aku katakanlah begini, saya bukan berarti berbicara dalam konteks keilahian yang terlalu jauh ya, tapi dalam konteks kehidupan real kita. Kenapa bisa ada kita, kan ada juga karena ada yin yang ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan. Yin dan yang, laki-laki, perempuan. Kemudian juga bagaimana kehidupan ini bisa berwarna juga oleh karena adanya perbedaan. Ini prinsip dasarnya kan kita beragama, ya dalam agama Konghucu khususnya adalah ya kita percaya bahwa perbedaan itu melahirkan segala sesuatu, mewujudkan segala sesuatu, indah, beragam. Nah itu. Nah kemudian secara eksplisit, lagi-lagi saya katakan secara eksplisit dalam kitab suci agama Konghucu, ayat sucinya jelas bahwa dikatakan sehai cenei jie xiong di. Jadi di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Jadi kita tidak berbicara saya etnis apa, saya agama apa. Ya. Dari mana? Tidak. Selagi kita sebagai seorang makhluk ciptaannya,
kita adalah saudara. Itu kan. Nah kemudian juga tadi sudah banyak disinggung tentang cinta kasih, kemanusiaan. Ya itulah bagian dari apa ya, perwujudan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempercayai, meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih. Ya kita percaya kepada Tuhan kita. Nah dalam kehidupan ini tentunya kita harus bisa mewujudkan itu dengan cara kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau misalkan saya ini kan suka otak-atik huruf kitab, Beb. Jadi huruf Tuhan itu dalam huruf kitabnya itu dibaca kan Tien. Ahli Arabnya. Tien. Itu ada 2 garis horizontal dikasih diagonal 2. Kita lama-lama ngobrol sama dia bisa bahasa Cina gitu. Saya tadi mikir cuan gitu. Cian. Saya tahunya cuan nanti. Tien itu Tuhan, 2 garis vertikal ditambah diagonal. Itu kalau dipisah, jadi kita otak-atik, itu jadi huruf 2 dan manusia. Jadi saat kita bicara tentang Tuhan, percaya iman kepada Tuhan, patuh takwa kepada Tuhan, sesungguhnya implementasinya adalah saat kita bisa membina hubungan peri kemanusiaan dengan sesama kita. Iya. Itu kan Iya. ya tentunya toleransi. Iya. Berangkat dari nilai-nilai itu ya, Bibi. Kalau saya itu dalam salah satu hadis qudsi di Islam itu dikatakan begini. Aku kelaparan, kata Tuhan, kenapa kau tak memberi buatku makan? Kok bisa Tuhan kelaparan? Terus Tuhan lanjutkan bahwa maksudnya adalah aku bersama orang-orang yang kelaparan. Ya, betul. Maka kasihilah mereka makan, maka kau seperti yang mengasih makan aku. Cintailah apa yang ada di bumi dengan segala keragamannya, maka kamu berarti sudah mencintai Tuhan. Gitu. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan Tuhan gitu. Sependek pengetahuan saya, gak pernah ada orang di boykot rezekinya sama Tuhan hanya karena tidak mau menyembah Tuhan, hanya karena ateis gitu. Walaupun jodoh di tangan Tuhan, toh orang ateis juga dapat jodohnya. Nah kita mengikuti nih Tuhan yang Itu jangan-jangan Maha jodoh saya toleran. yang dikasih. Nah makanya karena yang jodoh, saya selalu pengen Jatah banget ini. Biku bilang jodohnya Biku dikasih ke orang ateis. Itu karena Biku murah hati. pokoknya setiap saya ngomong Bukan itu cuma pengen Biku. ke Romo aja. Oh jodohnya Romo juga. Bukan cuma Biku tapi Romo. Kalau jodoh Romo dikasih Habib kan boleh dong. Ayo jodoh siapa lagi? Aduh. Romo, ini dong cerita tentang keteladanan Yesus dalam keyakinan Romo dalam hal mengelola perbedaan atau toleransi. Cerita Yesus. Ya saya rasa di dalam kitab suci ya, banyak sekali kisah bagaimana Yesus menghargai perbedaan. Bahkan ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat misalnya membanggakan diri dan juga justru merendahkan yang lain, ya, Yesus menegur itu. Bahkan kalau kita misalnya mendengarkan kisah itu ya, ada orang Farisi yang menyampaikan persembahannya atau orang ahli Taurat gitu ya. Lalu dia mengatakan dalam hatinya, saya memberikan persembahan lebih besar daripada seorang janda. Maka orang Farisi ini sudah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi seorang janda itu justru mengatakan, Tuhan, saya memberikan ini, persembahan ini dari kekurangan saya. Dan Yesus mengajar mengenai ini. Jadi persembahan yang diterima oleh Allah itu adalah dari ketulusan hatinya. Seperti janda ini, dia memberikan dari kekurangannya malah demi bagaimana dia mencintai Allah. Ya, dia sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidupnya. Kan itu artinya sebenarnya ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri meminta kita umatnya supaya kita menghargai perbedaan ini. Bahkan tidak hanya sekadar itu. Perbedaan itu kan bukan hanya perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan suku, tetapi bagaimana saat orang membenci kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, cintailah sesama manusia hingga musuh-musuhmu. Nah itu tuh musuh-musuhmu. Gitu, ya. Itu berat. Ya itu kan berat ya. Tapi kalau kita lihat itu nyata ya, sungguh nyata. Paus Yohanes Paulus kedua pernah ditembak. Dia ditembak. Ya. Dia terjatuh, terkapar, dan
penembaknya ditangkap. Tapi Paus Yohanes Paus kedua ketika sudah sehat, dia mengunjungi penjara dan dia mengatakan, Ali Aqsa, saya mengampunimu. Ini kan nyata. Jadi ajaran Tuhan Yesus yang sangat beribuan tahun yang lalu ada di zaman kita. Saya ingat seorang ibu 2018 yang lalu, dia termasuk keluarganya ini korban dari bom gitu ya. Tapi dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, 2 anak saya yang jadi korban ini, saya untuk terakhir kalinya saya pilihkan pakaian untuk mereka yang paling indah. Saya percaya bahwa mereka sudah di surga. Tapi saya mohon supaya Tuhan Allah memaafkan juga pelaku. Ini kan cinta kasih yang luar biasa. Bagaimana mencintai musuh, mencintai orang-orang yang membenci, mencintai orang yang menghilangkan nyawa, bahkan orang yang paling dicintai, buah hati, itu nyata gitu ya. Nah ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Ya namanya menghargai perbedaan ini harus ada yang kita korbankan. Kalau tidak ada yang harus kita korbankan, itu tidak akan terjadi. Dan inilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu terjadi kalau kita membiarkan hati kita terluka untuk menerima sesat. Iya. Ya. Ini mengingatkan saya ke kisah Nabi Muhammad yang jangankan yang masih hidup, seorang Yahudi. Mayat Yahudi yang lewat di depan masjidnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiba-tiba berhenti khutbah dan kemudian berdiri di depan masjidnya sampai jenazah Yahudi itu lewat. Kemudian sahabat bisa lewat sendiri. Tentu ada yang gotong. Karena kan kita digotong enggak dibakar. Tadi bilang jenazah lewat. Memang ini kayaknya bantai terbesar. Ketika lewat kemudian ditegur oleh sahabat. Nabi, engkau tidak tahu bahwa itu jenazah seorang Yahudi. Kemudian kata Nabi, bukankah dia manusia? Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Gitu. Sehingga kita saling mengisi. Dan seperti kata Romo tadi, kalau baik ke orang baik itu kan dagang ya. Lu jual gua beli gitu. Tapi akhlak yang paling utama adalah kepada orang yang tidak berakhlak kepadamu kalau dalam Islam. Kalau akhlak orang yang berakhlak biasa aja. Senyum ke orang yang senyum biasa, tapi senyum ke orang yang melotot ke kita itu yang luar biasa. Beli. Salah satu yang saya kagumi, bahkan saya tuh ada masa di mana di rumah saya dulu, saya tuh pajang foto ini, yaitu Gandhi. Mahatma Gandhi. Nah, Gandhi betul. Mahatma Gandhi. Beliau bahkan dibunuh karena toleransinya oleh umatnya sendiri yang tentunya fanatik. Kita kan semua tahu bahwa semua agama ini pasti ada umatnya yang fanatik hingga kemudian mencelakakan agamanya sendiri karena dia tidak menjalankan agamanya dengan baik ketika dia sudah fanatik, penuh kebencian, apalagi menyakiti dan membunuh orang lain. Itu adalah di semua agama. Seperti rumah kita nih yang meskipun mewah tetap ada aja WC-nya gitu. Ada aja oknumnya gitu. Nah, kalau tadi Yesus, kalau dalam agama Hindu, kisah keteladanan itu selain Gandhi, siapa lagi kalau yang bisa kita dapatkan, Beli? Banyak ya dalam, tapi paling tidak saya hampir sama dengan tadi pemuka agama yang lain, teman-teman kita yang lain, bahwa di Hindu itu percaya bahwa manusia itu diciptakan untuk yang lain. Untuk yang lain? Untuk yang lain, bukan hanya untuk yang beragama Hindu. Jadi manusia diciptakan untuk yang lain. Kalau ada sambungannya di depannya itu begini. Pohon itu diciptakan untuk yang lain. Pohon itu dia tidak memilih-milih. Habib yang nanam dengan saya yang nanam tetap tumbuh. Iya. Padahal saya beragama Hindu itu misalnya ya. Iya, beda. Habib beragama Islam. Artinya pohon itu diciptakan untuk semua. Bukan. Dan saya yakin pohon kurma kalaupun Beli yang nanam pasti tumbuh. Kurma juga. Kalau Habib yang itu lebih cepat mungkin. Sama dengan sungai,
dia mengalir untuk semua. Iya. Nggak mungkin kalau di Arab mungkin sungainya. Iya, begitu nggak mungkin, sama, pasti untuk semua. Dan sapi itu menghasilkan susu juga untuk semua. Dan di akhir dari ayat itu bahwa mengatakan bahwa manusia juga lahir untuk semua. Sama Jadi, dengan misi kenabian turun ke dunia untuk semua. Yesus juga turun ke dunia untuk semua. Iya. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan ya. Oke. Nah ini kayaknya bentar lagi Kotak bakal datang nih, kan mereka janji mau mampir ke rumah kita nih. Dan ternyata ada pendeta Yeri, kata Tommy yang juga akan hadir. Kota apa Bib itu? Kota Pandora. Oh, BEM kota itu. BEM Kota. Referensi musiknya Bang ini kayaknya tipis ya. Kiraan kota habis dari Natalan kan. Ini udah WhatsApp Tandrinya, vokalisnya. Boleh lah Bib, bisa jemput dulu. Ya oke, udah di Kita depan nih. ngobrol lagi. Saya cuman bantil yang berani nyuruh-nyuruh saya. Oke, ngomong-ngomong kalian jangan bertengkar. Nah, paling kita ngomongin yang udah pergi aja biar. Gak usah. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh tanda tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini milik kita. Memang semua ini
Terima kasih Tantri itu. Tapi emang semua ada di rumah ini loh. Di sini ada Konghucu, ada aliran kepercayaan, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada teman saya pendeta Yeri Protestan, dan ada Biksu Gundul, Buddha. Dan tentu di sini mayoritas tetap saya. Terima kasih teman-teman Kotak loh, udah main. Jadi ada gunanya juga banyak teman. Jadi kita bisa undang ke rumah ketika dia main daerah sini. Mohon maaf kami numpang makan sebenarnya. Iya, nah itu. Kayaknya kita harus makan bareng karena udah lapar banget. Karena orang Indonesia itu lapar galak. Kalau kenyang ngantuk dia. Itu budaya kita yang harus kita jaga. Sama habis makan pulang. Habis makan dulu. Enggak dong. Nah, habis makan nanti Kotak mau ngasih kado bagi kita satu lagi lagu. Oh, siap. Kita lanjut ya satu lagi. Lanjut. Siap. Yuk kita makan yuk. Oke, siap. Oke.